Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ba'du. Semoga kabar Anda dalam keadaan sehat walafiat. Terutama saudara-saudaraku pillah, para remaja-remaji, pemuda di jalan Allah, pemuda milenial, semoga Anda semua dalam keadaan baik, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jejak langkah kita untuk pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketahuilah bahwa kita hidup di dunia ini hanya sesaat, tak lebih daripada 1,5 jam. Nabi SAW mengibaratkan kehidupan dunia ini seperti kita bersinggah di sebuah pohon yang rindang, lalu kita melanjutkan suatu perjalanan menuju tujuan yang sebenarnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita, laki perempuan, kecil atau muda, sejak usia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tumbuh besar, kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak kita masuk kubur, kita akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan ini mahfum, sudah kita ketahui pertanyaan-pertanyaan itu sangat jelas. Man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Man nabiyuka, siapakah nabimu? Wa man imamuka, siapakah imam kalian? Imam Anda yaitu adalah Al-Quranul Karim sebagai imam. Aina kiblatuka, di manakah kiblat kalian? Waman ikhwanuka, siapakah saudaramu? Sahabat billah rahimakumullah, pertanyaan-pertanyaan ini akan bisa lolos kita jawab sangat tergantung bagaimana kita lolos dalam hal mengenali siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan semesta ini. Dialah zat yang berhak diibadahi tanpa sekutu baginya. Maka memperbaiki akidah merupakan perbaikan tugas paling pertama dan utama bagi setiap individu muslim sebelum yang lain-lainnya. Setelah akidah kita benar, pemahaman akidah kita benar, la ilaha illallah kita benar, tidak ilah yang berhak disembah kecuali Allah, itulah artinya secara harfiah. Maka perintah kedua adalah sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Ini rukun Islam. Rukun iman pun demikian, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa rukun iman yang pertama? Yakin, percaya kepada Allah yang utama. Kemudian percaya kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasulnya, pada hari kiamat. Dan kemudian yang terakhir, percaya tentang adanya qada dan qadar yang baik dan qada yang tidak baik. Dan baik tidaknya nasib kita nanti di akhirat sangat tergantung kita di dunia ini. Bagaimana upaya kita di dunia ini memperjuangkan kebaikan-kebaikan, memperjuangkan keselamatan kita di akhirat. Dimulai dari urusan dunia ini, dimulai dari dunia ini. Karena setelah fase dunia ini kita akan menuju kepada fase berikutnya, yaitu kubur, alam barzakh. Sampai kemudian kita akan dipanggil, dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu di yaumil hisab, di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisab seorang satu persatu, ditanya satu persatu tentang ibadahnya, tentang amaliyahnya, tentang perbuatan-perbuatan yang dia lakukan selama dia di dunia.
Maka pertanyaan kemudian muncul, 4 hal yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bergeser kaki anak Adam. Perkara yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang usianya. Untuk apa digunakan usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Dari umur 0 hari sampai umur ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia. Ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 100 tahun, dan sangat sedikit 100 tahun. Rata-rata umur umat Islam adalah 63 tahun ke atas. Untuk apakah semua umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Setelah itu Allah bertanya tentang masa mudanya. Untuk apa masa muda itu? Digunakan untuk apa? Untuk bermaksiat ataukah untuk melaksanakan syariat, membela syariat, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala? Bukan memperjuangkan agama lain. Menjadi buzzer, menjadi bumper hanya untuk menyenangkan orang lain, agama lain. Yang notabene orang-orang yang anti kepada Islam. Masya Allah. Yang ketiga, pertanyaan nanti di akhirat itu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta. Harta kita diperoleh dari mana? Dari gaji yang baik ataukah yang haram? Kemudian digunakan untuk apa? Dari gaji-gaji itu. Gaji maksiat ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hasil transaksi penjualan dari korupsi dan lain sebagainya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita berhaji berkali-kali, uang riba ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kamu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan haji berkali-kali, salat tepat pada waktunya, tetapi kamu melaksanakan sesuatu larangan Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan, riba dan lain sebagainya. Termasuk pada saat sekarang ini kita menyaksikan aneka rupa modus kejahatan yang menyerang anak muda kita. Dan anak muda kita senantiasa terbuka, welcome dengan berbagai macam suguhan peradaban. Ini yang kemudian menjadi sorotan yang sangat penting bagi setiap kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, pertanyaan berikutnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hidup. Untuk apa hidup ini? Digunakan untuk apa? Apakah untuk bermaksiat? Apakah sepenuh hidup kita untuk beribadah menyembah manusia, tuan guru, ikut dengan tuan guru walaupun salah? Ingat bahwa kalimat menyembah bukan hanya persoalan rukuk sujud, tapi makna menyembah di dalam Islam, dalam syariat Allah Subhanahu wa taala termaktub jelas dalam pertanyaan Adi bin Hatim, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya adalah penganut Yahudi atau Nasrani pada saat itu. Nabi mengatakan bahwa para rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka disembah oleh para pengikutnya. Lalu Adi bin Hatim menyampaikan hal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak pernah menyembah para pendeta kami, tidak pernah menyembah para rahib-rahib kami." Lalu Nabi mengatakan, "Bukankah ketika para rahib kalian, pendeta kalian menyampaikan tentang salah dan benar, kau ikut?" "Iya." "Dan bukankah pada saat pendeta dan rahib kalian menyuruhkan kamu berbuat maksiat, kamu ikut?" "Betul ya Rasulullah." Nah, itulah yang dimaksud dengan menyembah. Ma'asyiral muslimin, sahabatku billah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermuhasabah. Saya dan Anda bukanlah siapa-siapa. Kita sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah sedikit kita bergegas untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah taubatan nasuha. Mari terus kita beristighfar kepada Allah. Terus benahi diri kita, tingkatkan iman kita kepada Allah. Cegahlah diri kita dari hal-hal yang membahayakan diri kita, hidup kita, akhirat kita terutama. Karena perilaku kita hari ini akan dicontoh oleh generasi lain, oleh anak kita, oleh keturunan kita, oleh tetangga kita, oleh orang lain yang menjadi imbas daripada
perbuatan yang kita contohkan di medsos dan di platform-platform yang hari ini sudah sedemikian parahnya. Laki perempuan, tua bahkan, nenek-nenek bermain TikTok, bermain medsos, berkampanye ria, melaksanakan, memamerkan aurat, otot, tingkah laku yang sudah tidak pantas diperlakukan sedemikian rupa. Sahabat billah rahimakumullah. Lihatlah hari ini juga kita lihat anak muda dan perempuan begitu mudahnya saling deal satu sama lain. Bahkan pura-pura melakukan aksi-aksi yang heroik, melakukan aksi-aksi yang mengundang perhatian, mengundang emosi perempuan maupun laki-laki, sama-sama melakukan target-target tertentu. Waliyadzubillah. Saya tidak bermaksud menyalahkan siapapun, tetapi mari kita terus kembalikan hakikat diri kita, hakikat penciptaan kita. Apa sih tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Tidak lain dan tak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk beribadah. Manusia diciptakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepadaku. Jadi seluruh ritme kehidupan kita adalah ibadah, bukan yang lain-lain, bukan permainan. Sekalipun di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa lad-darul akhirah khairul lillazina yattaqun afala ta'qilun." Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sesungguhnya lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu berpikir, wahai manusia? Surah Al-An'am ayat 32. Ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini sebagai senda gurau, sebagai permainan, tetapi ini bukan tujuan. Permainan dan senda gurau ini merupakan fitnah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian keimanan kita. Siapa yang sukses melewati ujian yang Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang beruntung. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati tak lain dan tak bukan dalam rangka untuk menguji siapa yang terbaik imannya, siapa yang terbaik amaliyahnya. Amaliyah yang dimaksudkan di sini adalah ahsanu amala, amal yang terbaik, yang meliputi adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beramal apabila tidak sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditolak. Beramal apabila tidak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, apapun amal itu maka ditolak. Ini yang dimaksudkan dengan ahsanu amala dalam penjelasan Fudail bin Iyad ketika menafsirkan surah Al-Muluk ayat kedua ini. Maka manusia itu tidak dibiarkan dirinya mengaku beriman kepada Allah, mengaku bertauhid kepada Allah, mengaku mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dia melalui proses ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ujian demi ujian itu merupakan proses untuk meningkatkan keimanan atau derajat seseorang atau level seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan dirinya bukan untuk sia-sia, bukan untuk berleha-leha, tetapi tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mensucikan tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam surat Qiyamah, Al-Qiyamah ayat 36, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan sia-sia begitu saja? Tidak.
Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu menjelaskan maksudnya, mereka mengira tidak diperintahkan dan tidak dilarang, tidak diberi pahala dan tidak disiksa. Ini merupakan persangkaan yang batil dan menyangka bahwa Allah tidak menciptakan sesuai dengan hikmah. Ini merupakan pernyataan yang sangat batil. Maka Syekh Abu Bakar Az-Zairi rahimahullahu menjelaskan maksud ayat ini. Maksudnya adalah manusia tidak dibiarkan begitu saja sia-sia tanpa diberi beban syariat di dunia dan tidak dihisab di akhirat, akan dibalas di akhirat. Tentu tidak sama sekali. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan dia mandat syariat, beban syariat sejak usia balik dalam rangka untuk menguji bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui keimanan seseorang. Allah melarang, memerintahkan dalam rangka untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan ujian, agar mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya siapa yang paling beriman, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Imam Mujahid Asy-Syafi'i Abdurrahman bin Zaid Al-Aslam rahimahullahu menjelaskan bahwa manusia mengira tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Itu salah. Imam Ibnu Katsir juga menyimpulkan dari pendapat-pendapat yang ada, ayat ini mencakup dua keadaan di dunia dan akhirat. Artinya adalah konsekuensi di dunia diberikan perintah dan larangan dalam rangka apa? Hasil akhirnya nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan ketahuan bahwa apa yang dilakukan di dunia ini tidaklah sia-sia, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang seadil-adilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, apa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Itu adalah bohong. Itu adalah pendapat orang-orang ateis, laknatullah alaih. Maka jangan pernah percaya kepada orang-orang yang mengingkari agama. Jangan pernah percaya kepada orang-orang yang senantiasa menghalangi kamu kembali kepada Rabb. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam rangka untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk itu. Tidak ada tujuan lain kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mentauhidkan ibadah kepada Allah tanpa mensekutukan Dia. Itulah hakikat yang sebenarnya dari tujuan hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian demi ujian. Ada perintah, ada larangan, kemudian ada hisab. Semuanya itu merupakan rangkaian daripada peribadahan, rangkaian kehidupan yang harus dan sedang kita jalani hari ini dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dalam keadaan iman dan Islam dan kembali mewafatkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Bukankah itu yang kita harapkan bersama? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu jika itu kita sepakat untuk bersama-sama bahwa kita memahami tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejak hari inilah mari kita gaungkan Islam, gaungkan kebenaran terhadap siapapun. Jika orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang anti-Islam begitu berani, begitu bangga memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun sebagai orang yang meyakini bahwa Islam adalah agama yang tertinggi, iman adalah lebih baik, Islam adalah lebih baik daripada agama-agama yang lain, maka kita tentunya akan lebih percaya diri bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya
In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya, menguatkan langkah-langkahnya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda, wabil khusus untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kebenaran tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh